Setiap orang pasti ingin disukai oleh orang-orang di sekeliling mereka. Orang ingin dikenal dengan pribadi yang positif. Namun terkadang ada beberapa sifat buruk yang tanpa disadari bisa membuat orang-orang di sekitar kita menjauh. Inilah beberapa kebiasaan yang membuat seseorang dijauhi oleh orang lain. Yang pertama adalah playing victim. Playing victim adalah berlagak menjadi korban atas sesuatu. Dia selalu bercerita dan bersikap seperti orang yang perlu dikasihani. Setiap bertemu dengan dia selalu bercerita bagaimana susah dan sakitnya menjalani hidup. Seakan-akan tidak ada kabar positif yang diceritakan. Betapa menyebalkan orang yang seperti itu. Semua orang mengalami masalah, tapi bukan untuk dilebih-lebihkan. Masalah datang untuk diselesaikan dengan tetap bersikap kuat, tegar, dan optimis. Tentu orang yang kuat, tegar, dan optimis selalu lebih menarik daripada orang yang selalu playing victim. Yang kedua adalah merendah meninggikan mutu, atau biasa disebut dengan humble bragging. Jadi seseorang pura-pura curhat, punya banyak masalah atau punya banyak kekurangan, tapi sebenarnya dia sedang menyombongkan dirinya sendiri. Contohnya seperti ini, dia curhat, pulang kerja udah capek, ternyata di rumah malah tambah capek. 3 mobil parkir sembarangan. Mau berenang, kolam renang di rumah masih kotor. Belum lagi si bungsu merengek pengen dibelikan iPhone X. Pusing. Nah, itu adalah contoh bagaimana orang melakukan humble bragging atau merendah meninggikan mutu. Atau seseorang yang memposting caption sebuah keluhan di Instagram dengan gambar meja yang berantakan, tapi di situ ada MacBook terbaru yang baru dia beli dan iPhone X yang baru dia beli juga. Nah, sering kan kita menemukan orang yang seperti itu, dan tentu perbuatan seperti itu sangat menyebalkan. Yang ketiga adalah pemurung dan selalu meratapi kesedihan. Kalau kamu kehilangan sesuatu, pasti rasanya sedih, dan semua orang maklum dan menganggap wajar perasaan yang seperti itu. Tetapi kalau kamu susah move on dan selalu murung dengan kondisi kamu, itu bisa bikin orang di sekitar kamu capek menanggapin kamu. Dan lama-kelamaan mereka akan menjauh dari kamu. Yang keempat adalah selalu minta validasi dari orang lain. Sesekali meminta pendapat orang lain atas pilihan yang kita buat adalah sesuatu yang baik. Tetapi jika terus-menerus meminta pendapat atau persetujuan orang lain adalah hal yang sangat menyebalkan. Alih-alih meminta persetujuan untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, tapi kadang-kadang mereka juga meminta persetujuan untuk urusan-urusan yang remeh-temeh. Misalnya pilihan warna baju, pilihan makanan, pilihan minuman, dan hal yang remeh-temeh yang lainnya. Yang sebenarnya itu bisa dilakukan sendiri. Orang-orang seperti itu sangat menyebalkan dan membuat mood menjadi buruk. Yang kelima adalah terlalu sering posting di media sosial. Memang penting untuk mengaktualisasikan diri di media sosial. Kita juga bisa share sesuatu yang bermanfaat agar bisa dibaca oleh orang lain. Tetapi kadang seseorang berlebihan menggunakan media sosial. Terlalu sering posting di media sosial adalah sesuatu yang kurang baik. Makan diposting, mau berangkat ke kampus diposting, bahkan bangun tidur pun diposting. Sampai-sampai orang bosan dan merasa ilfeel dengan orang itu. Hal itu perlu kita hindari. Yang keenam adalah suka memotong pembicaraan orang lain. Hampir semua orang ingin mereka didengarkan ketika mereka sedang berbicara. Potonglah pembicaraan mereka secara terus-menerus kalau kamu ingin dibenci oleh mereka. Meskipun seseorang bercerita tentang sesuatu yang mungkin sudah kamu ketahui, jangan pernah memotong pembicaraan mereka. Usahakan untuk mendengarkan dengan seksama sampai dia selesai menyelesaikan ceritanya. Ketika seseorang bercerita tentang masalah yang dia alami, mereka ingin kamu hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan. Kecuali kalau dia sudah meminta kamu untuk berbicara, maka bicaralah. Yang ketujuh adalah tidak mengembalikan sesuatu yang dipinjam. Semua orang tentu tidak suka dengan orang yang suka pinjam tapi nggak pernah mengembalikan. Belum lagi kalau dia merasa sok tidak berdosa. Tentu itu akan sangat menyebalkan. Jadi kalau kamu meminjam sesuatu kepada temanmu, segeralah kembalikan jika memang sudah selesai. Jangan suka menunda untuk mengembalikan. Dan yang juga penting adalah mengembalikan sesuatu dengan kondisi yang sesuai ketika kamu meminjamnya. Kalau kamu pinjam baju misalnya dalam keadaan yang bersih,
berarti kamu juga harus mengembalikan baju itu dalam keadaan bersih juga. Yang kedelapan adalah emosi yang meledak-ledak. Berteriak-teriak, membanting barang, atau memukul sesuatu ketika marah menunjukkan kecerdasan emosional yang rendah. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang emosinya meledak-ledak dan tidak bisa diprediksi. Justru orang akan takut dan menjauh. Kalau kamu punya sifat seperti itu, segera perbaiki. Datanglah ke psikolog atau orang yang bisa memberikan nasihat. Yang kesembilan adalah sering membatalkan janji. Tentu sangat menyebalkan jika kita punya teman yang sering membatalkan janji yang sudah disepakati. Mengadakan sebuah pertemuan, sudah deal akan datang jam sekian-sekian. Kita sudah siap-siap untuk berangkat, tiba-tiba dia membatalkan acara itu. Sesekali memang kadang ada saat-saat di mana kita harus membatalkan agenda untuk menyelesaikan sesuatu yang mendadak. Tetapi jika terlalu sering, itu artinya sudah menjadi kebiasaan dan tentu akan membuat orang lain kesal. Itu juga menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa mengatur waktunya. Yang ke-10 adalah biang gosip. Membicarakan aib orang lain adalah sesuatu yang sudah jelas itu tidak baik. Meskipun kegiatan bergosip adalah kegiatan yang mungkin menyenangkan, khususnya bagi kalangan kaum wanita. Lebih baik seseorang menghindari kegiatan itu. Selain membawa dampak buruk bagi korban gosip, dampak buruk juga akan menimpa si biang gosip. Nama baik si biang gosip akan tercoreng karena tingkahnya tersebut. Meskipun bisa saja orang berlaku baik di depan biang gosip, orang-orang cenderung tidak menyukai si biang gosip. Biang gosip dianggap sebagai orang yang kurang kerjaan, yang bisanya hanya ngurusin kehidupan orang lain. Di belakang, orang-orang justru akan menjauh dan menjelek-jelekan orang yang biang gosip. Yang ke-11 adalah terlalu serius. Hidup memang butuh keseriusan, apalagi dalam usaha meraih tujuan hidup. Tanpa keseriusan, tujuan hidup tidak akan bisa tercapai. Dan karena fokusan itu, seringkali seseorang mengabaikan segala hal yang ada di sekitarnya. Sikap tersebut membuat orang lain menjadi terabaikan dan menganggap bahwa orang itu adalah orang yang terlalu serius. Agar terhindar dari cap orang yang terlalu serius, ada satu hal yang bisa dilakukan. Umumnya, orang-orang tidak menyukai orang yang terlalu serius karena dinilai tidak bisa diajak bersenang-senang. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang harus menyeimbangkan antara fokus untuk menata hidup dengan waktu untuk refreshing atau bersenang-senang. Jika memang kewajiban sudah selesai dilakukan dan ada ajakan teman untuk keluar, lebih baik menerima ajakan teman itu. Dengan menerima ajakan teman itu, relasi dengan teman akan tetap terjaga dan teman tidak akan menganggap sebagai orang yang terlalu serius. Yang ke-12 adalah terlalu terbuka di awal pertemanan. Masa awal pertemanan adalah saat seseorang untuk saling mengenal. Biasanya orang cenderung masih sungkan untuk membuka semua rahasianya. Meskipun begitu, ada satu jenis orang yang baru saja berada di fase awal perkenalan, namun sudah bercerita mengenai seluk-beluk tentang dirinya. Dan yang lebih parah lagi adalah seseorang tersebut sampai curhat tentang masalah pribadinya, padahal baru saja saling mengenal. Dan hal itu bukannya meninggalkan kesan yang friendly, tetapi justru meninggalkan kesan yang buruk. Yang ke-13 adalah berpikiran tertutup. Berpikiran tertutup adalah salah satu sifat yang tidak disukai oleh orang lain. Sikap berpikiran tertutup sering mengantarkan seseorang pada sifat keras kepala. Orang yang keras kepala adalah tipe orang yang terlalu keras pada pendiriannya dan cenderung menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Orang dengan sifat keras kepala sulit untuk menerima masukan dari orang lain. Dan tentunya sikap yang seperti itu adalah sikap yang sangat tidak menyenangkan. Oleh karena itu, orang perlu berpikiran terbuka, menerima segala masukan, menerima segala hal yang mungkin berbeda dengan pendirian dia. Orang yang berpikiran terbuka akan lebih mudah untuk diajak berkomunikasi, akan lebih mudah untuk menerima orang lain, dan itu akan menyenangkan bagi orang lain. Nah, itulah beberapa hal yang bisa membuat kita dijauhi oleh orang-orang lain. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana untuk menghindari beberapa hal itu, agar kita bisa diterima oleh orang lain dan juga menyenangkan bagi orang lain. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang lainnya.